Silakan duduk jemaat Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Boleh saya melihat senyum-senyum yang diurapi Tuhan? Sekali lagi boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saudaraku, kita masuk di bagian yang terakhir ya. Gak berasa ya, cepat sekali waktu berlalu ya. Kita masuk di bagian yang terakhir dari seri firman Tuhan di bulan September ini yang berbicara tentang api. The fire is getting bigger. Jangan lupakan ini saudaraku, api di atas mezbah harus menyala. Jangan dibiarkan padam. Karena sekali api itu padam saudara. Dengar baik, sekali api itu padam, hati-hati saudaraku. Kalau kita nggak hati-hati, kita biarkan api itu padam. Nggak ada power, tanpa fire, tanpa power saudara. Kalau nggak hati-hati, masalah itu bisa menggulung. Kadangkala kita dikalahkan oleh masalah. Kita jadi nggak ada kekuatan untuk mengalahkan masalah. Itu sebabnya kenapa api di atas mezbah harus menyala. Karena kalau nggak ada api, nggak ada terang bu. Nggak ada terang, kita susah ngelihat pak. Ketika kita susah ngelihat, visi jadi buram saudaraku. Kita berjalan kayak zombie, kita nggak bisa lihat apa yang Tuhan mau. Ada masa depan yang cerah, ada masa depan yang gilang gemilang. Tuhan sediakan atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Saya nggak dengar amin yang paling keras dari tempat ini. Tanpa api, it's hard for you to see. Itu sebabnya api di atas mezbah harus menyala. Jangan dibiarkan padam, jaga api itu tetap menyala. Itu sebabnya di bagian yang terakhir ini saudaraku saya akan berbicara yang namanya spread the fire. Ada satu sifat yang menurut saya sangat unik dari api. Tahukah saudara, api itu ketika saudara keep for yourself, saudara hanya simpan untuk diri sendiri, dia cepat mati. Perhatikan saudaraku, saudara kalau kipasin api itu hanya menyala satu saja saudara, dia cepat mati. Tapi sadarkah saudara, when you spread it, ketika api itu justru dibagikan, nyalanya lebih besar. Spread the fire saudaraku. Saudara harus belajar untuk tidak menyimpan api itu untuk dirimu sendiri. Saya katakan ini saudara, tidak cukup hanya menyala sendiri. Aminnya yang paling keras. Saya ulang saudaraku, tidak cukup hanya menyala sendiri. Pastikan saudara orang di kiri kananmu, apinya juga harus menyala. Together, nyala apinya jadi lebih besar. Jadi atas kehidupan saudara, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita saudaraku. Dan saya minggu lalu kita sudah berbicara salah satu sifat dari api. Api itu nggak pernah puas. Dia nggak pernah cukup. Hanya Amsal 26 ayat 20 bagian A itu mengajarkan kepada kita satu pembelajaran yang penting saudara. Ayat ini ngomong gini, bila kayu habis, padamlah api. Api tidak pernah cukup. Tapi jangan salah, dibutuhkan medium yang membuat api terus menyala. Bila tidak ada kayu, padamlah api. Saya ingin mengajak saudara memperhatikan ini ya saudaraku. Konsep yang satu ini, pastikan saudara tangkap. Di dalam dunia pemadam kebakaran, kita mengenal satu konsep yang namanya mengisolasi api. Saudara. Jadi pada saat di sebuah gedung ataupun sebuah tempat terjadi kebakaran saudaraku, kadangkala ketika apinya itu menyala dengan begitu besar, petugas akan kesulitan untuk langsung memadamkan api yang besar. Maka yang mereka lakukan saudaraku, mereka akan melokalisir api. Mereka nggak bisa langsung padamkan tuh api, dilokalisir, mereka akan mencari sumber api. Apa itu melokalisir, Pastor? Melokalisir api adalah dia berusaha, saudaraku, untuk hanya membatasi api
pada bagian dan jarak tertentu saudaraku, setelah itu dicegah perambatannya. Sekali mereka menemukan sumber apinya, dilokalisir, dicegah perambatannya. Cara mencegah perambatannya bagaimana saudaraku? Menjauhkan dari medium-medium yang mudah terbakar. Dijauhkan dari kayu, dijauhkan dari kertas. Dijauhkan dari semua medium-medium yang mudah terbakar. Dengar ini saudara, cepat atau lambat apinya akan padam. Bolehkah saya katakan ini? Kemarin berapa banyak dari saudara yang pergi ke UC di Kota Sule, boleh lambaikan tangan saudara? Wow, sangat banyak, kita kasih tepuk tangan saudaraku. Tapi saya harus katakan kepada saudara, jangan puas dengan apimu menyala, senggol kiri kanan, jangan mau dilokalisir apimu oleh iblis. Kalau dia tidak bisa langsung memadamkan api yang besar, dia akan lokalisir engkau. Dia nggak masalah apimu menyala, selama engkau menyala sendiri, cepat atau lambat, apimu padam. Hari ini saya harus mengatakan kepada saudara, jangan mau dilokalisir apinya. Api yang ada di dalam diri saudara harus dikobarkan. Cara saudara mengobarkan api, spread the fire. Bagikan api itu kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Tapi boleh perhatikan ke depan saudaraku. Hukum yang sama berlaku. Api kalau dilokalisir dia bisa padam. Jadi api besar sekalipun bisa padam loh Bu. Ngeri ya. Artinya dengar ini. Buat saudara yang saat ini masih kecil. Api yang kecil sebaliknya. Tambahkan kayu terus. Tambahkan kayu terus. Tambahkan kayu terus. Apinya akan besar. Berapa banyak dari saudara komsel di tempat ini ya? Kalau komselmu masih kecil, jangan patah semangat. Aminnya boleh yang paling keras. Komsel yang sekecil sekalipun ya saudaraku, boleh nggak sih saya ajak KKS, halo? Yuk cari orang-orang yang sama-sama gila kayak saudara yuk. Loh bener. Dibutuhkan medium-medium yang sama-sama. Ada medium saudaraku, ada orang-orang yang kalau saudara dekatkan ke api, dia itu insulator. Entah bagaimana caranya, dia itu justru membuat api itu padam. Tapi ada orang-orang yang sama gilanya. Saudara yang ngerti yang saya katakan ini, ada orang-orang yang gak kalah gilanya dengan saudara. Kalau didekatkan, apinya nyala lebih besar. Komsel-komsel saat ini saudara boleh kecil. Tapi temukan kayu, temukan kertas, temukan medium-medium yang bisa membuat apinya jadi lebih besar. Oh come on. Saya bahkan tantang ya saudaraku, senggol kiri kanan. Jangan jadi orang Kristen sendirian. Beneran saudaraku. Temukan komunitas. Temukan komunitas yang sama-sama gilanya dengan saudara. Kalau enggak jadi itu saudara. Yang mengerti katakan amin. Demikian juga di dunia bisnis. Engkau boleh masih kecil. Tapi izinkan saya mengatakan ini Pak. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Halo? Jangan iri melihat kesuksesan orang lain. Yang sepakat aminnya yang keras. Jangan rendah diri melihat posisimu yang sekarang. Instead of saudara menghabiskan tenaga, fokus ngelihat orang lain. Fokus yuk, ngipasin api. Fokus yuk, kobarin api. Kenapa? Kalau enggak ya saudara, there is a reason kenapa Tuhan ngomong api di atas mezbah itu harus menyala, jangan dibiarkan padam. Manusia yang dalam hidupnya enggak ada api, masalah kecil bisa jadi besar. Perhatikan perkataan saya. Kalau engkau enggak ada api ya saudaraku, masalah yang harusnya kecil engkau bisa ngelihat. Karena kalau ada api jadi terang, semua itu terlihat. Saudara tuh jadi kayak somehow tahu aja gitu, oke, I can do it gitu.
Tapi kalau engkau nggak ada api, satu, semangatmu udah nggak ada. Dua, engkau nggak bisa melihat dengan jelas, jernih. Masalah kecil jadi besar, masalah besar meledak. Yang mengerti katakan amin. Pastikan, jangan fokus lihat itu. Fokus kipasi apimu. Hari ini kalau sedang engkau ngadepin masalah yang engkau ngerasa kayak dah enggak kuat, engkau nggak bisa ya saudaraku. Jangan fokus yang lain, jangan lari dari masalah. Jangan fokus ngeliat kehidupan orang lain, fokus ngipasin apimu. One way or another saudara, ketika apimu menyala, dia akan bakar itu satu persatu masalah. Buktikan perkataan saya. Tiba-tiba saudara punya kekuatan, tiba-tiba yang tadinya lemes, loyo, kayak enggak ada kekuatan. Itu satu demi satu saudara bisa melampaui. No need to run. Enggak perlu lari, hadapi. Karena ketika apimu besar saudara, tiba-tiba ya saudara di tengah masalah ya, you will see, saudara bisa melihat ada jalan keluar di sana. Itu sebabnya engkau disebut lebih dari pemenang. Kenapa? Orang yang lebih dari pemenang bukan gak ada masalah loh. Justru melalui masalah demi masalah, engkau menang terus. Saya boleh mendengar kata amin yang paling keras. Itu hanya bisa terjadi kalau apimu menyala. Sekali lagi boleh aminnya yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dan dengar saudaraku, perhatikan baik-baik. Di dalam firman Tuhan kita juga bisa mengerti saudara. Ada dua macam, gimana ya saudara? Sama seperti api tadi, visi itu juga harus dikipasin untuk dia semakin besar. Perhatikan, banyak orang tidak mencapai garis akhir bukan karena Tuhan gak ngasih visi loh saudara. Tapi somehow along the way, visi itu enggak saudara kipasin, dia mati. Mengecil, redup, hilang. Tapi masalahnya dengan visi ini, saya akan bagi menjadi dua saudaraku. Visi pribadi dan visi korporat. Saudara harus bisa tahu ini. Dan harus bisa bijaksana saudaraku. Ada yang namanya visi pribadi, hati-hati ketika saudara sharing. Visi pribadi Pak, saya tuh beberapa waktu lalu dengar cerita dari Pak Ju. Ada seorang pengusaha, dia diberi visi dari Tuhan, dia on fire. Saking on fire-nya, dia sharing dengan teman-temannya, sayangnya dia punya lingkungan teman-temannya kurang baik saudara. Begitu di-sharingkan visinya, visi itu seperti api saudara. Saudara sharingkan, dia akan semakin menyala. Temennya nangkep visi yang dia ceritakan, dicuri idenya saudaraku. Dikerjakan, jadi ini orang yang punya idenya gigit jari. Saudara mengerti ya saya maksudkan? Be very careful, hati-hati. Saudara harus minta dari hikmat dari Tuhan, gak semua hal perlu diceritakan. Contohnya di dalam Alkitab siapa saudara? Nah, Yusuf. Loh, visinya dari Tuhan bukan? Yes. Bahwa visi itu dari Tuhan dan itu akan terjadi tidak diragukan. Tapi karena Yusuf kurang berhikmat saudaraku, dia tidak cerita di timing yang tepat. Dia cerita sama saudara-saudaranya apa yang terjadi. Kita lihat ya, Kejadian pasal 37. Yuk, ayatnya yang kelima, multimedia boleh bantu saya? Sama-sama yuk kita baca dengan suara keras, 2, 3. Pada satu kali bermimpilah Yusuf, lalu apa? Dia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Setelah dengar apa yang terjadi? Lebih benci lagi mereka kepadanya. Coba perhatikan saudaraku, hati-hati. Hati-hati. Kepada siapa saudara menceritakan apa yang jadi mimpi saudara. Kalau itu adalah mimpi, enggak semua mimpi personal saudaraku. Kadangkala mimpi visi korporat pun saudara harus hati-hati untuk menceritakannya. Karena timingnya saudara, kalau timingnya enggak cepat saudara ceritakan, yang saudara terima justru orang-orang sama saudara iri. Ketika mereka iri, mereka berusaha menjatuhkan saudara. Belum berkembang, udah jatuh Pak.
Harus hati-hati. Tapi saudaraku, sadari juga bahwa ada yang namanya corporate vision. Visi yang korporat. Visi korporat semakin saudara ceritakan, semakin menyala dia. Semakin menyala dia. Contohnya siapa Bapak Ibu? Ada yang ingat? 1 Tawarik, yuk kita buka. Kisah dari Daud. 1 Tawarik 13 ayat 1 sampai 3. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, ayat 3 kita baca sama-sama. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100. Lihat ini saudara, bagaimana cara Daud membagikan visi. Dan dengan semua pemuka, ayat 2 dengan suara keras 2, 3, berkatalah. Dengan suara lebih keras. Kepada imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota, yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka supaya apa? Mereka berkumpul kepada kita. Setelah berkumpul apa? Ayat 3 yuk sama-sama dengan suara keras 2, 3. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita. Sebab pada zaman Saul kita tidak memindahkannya. Jadi perhatikan ke depan saudaraku. Daud itu dapat visi. Dia on fire. Dia kepingin mindahin tabut perjanjian. Saya merasa kerinduan itu Tuhan taruh di hatinya dia. Dia kepengen tabut itu dibawa ke Yerusalem. Dia kepengen mendirikan pondok Daud, saudaraku. Itu visi, saudara. Dalam kehidupan setiap kita ini ya, saudaraku, once upon a time, once in a while, Tuhan itu taruh visi itu dalam hatimu. Kadangkala ada visi tertentu yang saudara itu kayak ngerasa, apa aku bisa ya pastor? It's too big, terlalu besar. Tapi boleh nggak saya ngomong saudara, visi yang dari Tuhan biasanya loh saudara, memang terlalu besar untuk kita. Saya itu nggak pernah dengar ceritanya orang dapat visi dari Tuhan yang terlalu kecil gitu. Saya rasa dibutuhkan visi yang besar untuk engkau butuh Tuhan yang besar. Daud tahu, ini bukan hal yang gampang. Tapi karena dia menyala saudaraku, dengar ini. Dia sharingkan visi. Dia bagikan. Dia kumpulkan, pemimpin 100, pemimpin 1000, dia kumpulkan, dia ceritakan. Sama saudara. Itu yang Tuhan kerjakan atas Pastor Jonathan dan Pastor Obaja. Saudara yang kemarin ke kota Solo, ikut UC, saudara dengar bagaimana visi KA-City dibagikan. Betul saudara? Berapa banyak dari saudara, saya pribadi saudaraku, ketika saya mendengar visi itu dibagikan, api saya menyala. Buat saudara yang kemarin ikut ke kota Solo, saudara dengar orang kalau sedang on fire saudara, dia ngomong itu beda. Yang sepakat katakan amin. Entah gimana, saudara dengar, hati saudara ikut berkobar-kobar. Sama, ketika visi KA-City diberikan, itu awal mulanya ya saudaraku. KA-City itu Pak Jo, Pak Obaja tuh gak ngomong sama siapa-siapa. Pada saat itu sebagian dari leader kita sempat salah paham saudara. Mereka sempat gak ngerti nih what's going on. Gitu. Apa yang terjadi, mereka sempat salah sangka. Tapi saudaraku, ketika visi itu diberikan, ada momennya, gak harus langsung diceritakan. Kalau langsung diceritakan, saudara, kacau semuanya. Pelan-pelan saudaraku, ketika Tuhan berikan visi yang besar, awalnya Pastor Jonathan, Pastor Obaja tuh ngerasa apa bisa ya. Tapi mereka starting to see the vision. Itu apa silent move saudaraku, geraknya diem. Kenapa? Karena itu satu demi satu ya, tanah itu diambil saudara. Satu demi satu, itu kalau langsung disampaikan nggak akan jadi baik. Satu demi satu tanah, satu demi satu itu pelan-pelan dikumpulkan. Tiba-tiba tanpa terasa saudaraku, ketika visi itu diumumkan semua sudah kaget. Karena tiba-tiba tanahnya sudah 20 hektar saudara. Itu kalau kita langsung ngomong di depan nggak akan baik. Nggak akan bisa saudara. Tapi justru dibutuhkan waktu. Visi itu seperti kayak dalam kandungan itu loh saudaraku.
dia dikandung, dia growing. Tapi ketika dia growing, dibagikan. Tiba-tiba api itu seperti dinyalakan. Apa yang tadinya tidak terlihat, apa yang tadinya hanya tanah tandus, apa yang tadinya nothing, saudaraku. Tapi ketika disentuh oleh visi, nothing can be something. Ya, mengerti aminnya yang paling keras. Saya pribadi ya saudara, saya sangat diberkati dengan visi KA City ini. Buat saudara, saya tahu sebagian besar dari saudara multimedia boleh disiapkan. Buat sebagian besar dari saudara yang tidak datang ke Solo, saudara mungkin tidak mendengar visi ini. Masalahnya dengan visi, perhatikan ini baik. Baik saudaraku, bersamaan dengan visi, di dalam visi itu ada anointing. Saudara tangkap visi, itu tangkap anointingnya. Saya berdoa, bukan hanya di kota Solo, bukan hanya teman-teman yang ikut UC kemarin. Saya berdoa, Jakarta tangkap visinya. Karena ketika saudara bisa tangkap visinya ya saudaraku. Saya perkatakan ini, bukan hanya terjadi di kota Solo. Apa yang terjadi di kota Solo, bisa terjadi di Jakarta. Bisa terjadi atas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi yang tadinya tidak berani bahkan untuk bermimpi besar. Catch the vision. Itu tiba-tiba kayak something dalam dirimu tuh kayak di-expand. Itu yang terjadi ketika saya ke Nigeria. Yang tadinya saya berpikir, oh gereja yang sudah sebesar ini it's enough. Tapi ketika saya sampai di Nigeria, it's nothing. Terlalu kecil. Malu-maluin Tuhan kita yang besar. Dari situ visi saya diperbesar, saudaraku. Saya berani melihat yang tadinya tidak mungkin, jadi mungkin. Akan ada orang-orang di sini yang Tuhan bukakan visinya, penglihatan matanya, untuk melihat yang gak mungkin jadi mungkin. Untuk berani menangkap bersamaan, karena pengurapan itu turun dari atas ke bawah, saudara. Nanti sementara kita melihat video ini ditayangkan, tangkap visinya. Tangkap visinya. Pribadi lepas pribadi, saya berdoa ya, ada api yang mulai dinyalakan dalam kehidupan saudara. Jangan padam, saudara. Hidup yang apinya padam, senggol kiri kanan, gak enak bu. Not fun. Hidup saudara tuh isinya kayak apa? Galau aja, apa sedih, apa loyo, down. Kenapa sih hidup cuma sekali dibuat kayak begitu, saudaraku? Masalah akan terus ada. Kapan saudara pengen masalah nggak ada? Selama ada di dunia ini, masalah akan terus ada. Let's make it fun. Sih? Ngapain saudara sedih-sedih, terpuruk, hancur? Senggol kiri kanan lagi, saudara yang datang dengan suami istri saudara. Saudara yang datang pasangan saudara sedang terpuruk, katakan, "Pah, ngapain? Hidup cuma sekali, let's make it fun." Let's make it fun. Mari kita lihat bagaimana ketika api itu dinyalakan. Apa yang Tuhan sanggup kerjakan atas hidupmu, hidupmu, hidupmu. Hidupmu Tuhan sanggup mengerjakan perkara besar yang jauh lebih dari yang kau pikirkan. Boleh saya minta multimedia? Boleh tayangkan yuk, kita lihat saudaraku. Visi dari KA City. KA City, pusat kegerakan Roh Kudus global. Inilah visi volumenya yang boleh Tuhan dinaikkan berikan kepada kita, yaitu membangun sebuah center, pusat kegerakan untuk membesarkan nama Tuhan, untuk mempercepat misi perluasan kerajaan Allah, dan untuk menjadi berkat besar-besaran bagi dunia. Itu sebabnya yang pertama, KA City akan menjadi pusat doa, pusat pujian, penyembahan. Di tempat itu nanti akan banyak diadakan KKR, dan event-event internasional.
konser musik, dan pusat misi. Bahkan pusat pelatihan leadership dan pekerja Kristus akhir zaman. Itu sebabnya nanti akan kita bangun STT yang terbaik untuk mempersiapkan pekerja Kristus para penuai akhir zaman. Yang kedua, KA City akan jadi pusat Holy Land Studies, pusat ziarah, dan pusat wisata rohani Kristiani. Juga di situ kita akan buat ada pusat museum Holy Land dan museum sejarah kegerakan gereja Tuhan di Indonesia. Itu sebabnya kita akan bangun Bukit Doa Holy Land yang adalah replika bangunan-bangunan di Holy Land. Sehingga semua orang yang rindu bisa berziarah di Bukit Doa Holy Land. Saya percaya ketika kita berdoa di Holy Land, di tanah suci, kita akan terima berkat yang istimewa dari Tuhan. Dan di tempat itu akan diperlengkapi dengan yang namanya Holy Land Retreat Center. Inilah pusat retreatnya Indonesia, di mana kita akan adakan retreat pemulihan batin, retreat pemulihan pernikahan, keluarga, retreat untuk membangkitkan anak-anak muda, anak-anak remaja, dipersiapkan untuk rencana Tuhan. Jadi KACT akan diperlengkapi juga dengan pusat konseling. Sehingga bukan hanya rohaninya yang dipulihkan, tapi juga jiwanya mengalami pemulihan yang seutuhnya di dalam Tuhan. Dan itu sebabnya retreat center ini juga bisa dipakai sebagai pusat wedding Kristiani Indonesia, tematik Holy Land. Ini akan menjadi tempat yang luar biasa sekali. Dan saya percaya the glory of God, kemuliaan Tuhan akan ada di tengah-tengah. Yang ketiga, KACT adalah pusat senior living. Ini dikhususkan untuk para lansia, yaitu usia emas yang ingin mendedikasikan waktunya untuk mendekat kepada Tuhan dalam lingkungan yang indah dan lingkungan yang menyenangkan. Yang keempat, KACT akan menjadi pusat gerakan sosial Indonesia, di mana bantuan-bantuan kemanusiaan akan disalurkan kepada kota-kota, bahkan bangsa, untuk berbagai macam kebutuhan, keperluan sosial untuk penanganan bencana alam, bantuan sembako, pusat pelatihan kerja, panti asuhan. Karena saya percaya kita diberkati untuk jadi berkat sampai seluruh kaum di muka bumi terima berkat melalui hidup kita. Itulah janji Tuhan untuk saudara dan saya, keturunan Abraham. Dan yang terakhir, KACT akan menjadi pusat sekolah Kristen Indonesia, di mana kita rindu membangun sekolah yang terbesar, terbaik, dan terindah di Indonesia. Dan ini nanti KACT akan menjadi pusatnya kegerakan untuk anak-anak muda, untuk youth dan teens yang akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa revival kegerakan yang terbesar untuk Indonesia, bahkan untuk bangsa-bangsa. Saudaraku, secara manusia ini proyek yang besar, yang melampaui kesanggupan kita. Tetapi saya ajak kita harus berani percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. 2 Tawarik 2 ayat yang kelima. Dan rumah yang hendak kita dirikan bagi Tuhan itu haruslah besar. Sebab Allah kita lebih besar dari segala Allah. Yes. Itu sebabnya saya ajak kita semua, ayo dukung dalam doa. Karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.
Saya juga ajak saudara, ayo kita dukung di dalam dana, ayo kita menabur, ayo kita berkorban yang terbaik, yang maksimal untuk Tuhan. Saya percaya ini akan menjadi penggenapan Yesaya 60 ayat 15b. Aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi dan menjadi kegirangan turun-temurun. Eternal excellency and the joy of many generations. Ayo tangkap janji Tuhan ini dan kita alami bersama-sama. KA-City untuk kemuliaan Tuhan. Kita kasih tepuk tangan, saudaraku. Berapa banyak yang setuju, saudaraku? Gak ada satupun dari antara kita abadi tinggal di muka bumi ini. Tapi setiap jejak, langkah yang kita tinggalkan. Berapa banyak yang setuju nama Tuhan dipermuliakan? Jangan mengerjakan terlalu kecil. Jangan hidup untuk dirimu sendiri. Betul, kita hidup untuk diri kita sendiri itu lebih aman. Lebih tenang. Dibawa Tuhan semakin tinggi itu anginnya nggak semakin kecil, saudara. Tapi dibawa Tuhan semakin besar. Bukankah itu doa yang kau ucapkan, Bapa kami di dalam surga? Apa, saudaraku? Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah di bumi. Berapa banyak orang di tempat ini yang mau hidupnya dipakai membawa kerajaan Allah ada di bumi seperti di surga. Dari hidupmu ya saudaraku, dari KA-City ini ya saudara, saya tuh bisa melihat, saudara kebayang gak sih satu kota di mana di sana menjadi pusat kegeraan kita mempercepat saudaraku. Misi itu boleh dibangkitkan di sana. Satu tempat di mana anak-anak Tuhan itu bangkit hidup. Bahkan kemarin ketika visi ini di-sharingkan ya saudaraku, banyak itu yang mulai semangat. Karena nantinya akan ada bahkan senior living itu bersamaan dengan gereja semua jadi satu saudaraku. Itu akan ada tempat di mana memang kita itu diarahkan. Sehingga setiap hari dalam kehidupan kita mau nggak mau itu roh saudara itu di-recharge. Ada tempat doa 24 jam dalam sehari di mana saudara membutuhkan, saudara can just go there. Ada tempat untuk counseling saudaraku, di mana di tempat itu saudara ketika engkau membutuhkan ada pelayanan counseling profesional di sana. Bukan hanya itu saudaraku, nanti tempat KA-City ini akan dijadikan tempat di mana kita akan hosting saudara, acara-acara rohani berskala internasional. Berapa banyak yang rindu saudaraku, bukan hanya di kota Solo. Satu dari satu tempat di Indonesia. Ada satu tempat di mana api itu dinyalakan terus menerus. And it starts from you. Dimulai dari kita. Jangan hanya apinya untuk diri sendiri. Api harus disebarkan. Spread the fire. Ketika you spread the fire saudaraku, bersamaan dengan api itu dibagikan, ada impartasi. Tahukah saudara kata impartasi itu berawal dari bahasa Inggris impart. Impart itu bagaimana saudaraku? Ketika saudara impart, sehingga apa yang saudara bagikan itu be a part. Menjadi bagian dalam kehidupan orang yang menerima visi. Itu impart saudara. Dan ketika visi itu masuk, api yang sama yang awalnya menyebar dari dalam diri saudara, disebarkan kepada orang lain. Disebarkan kepada orang lain. Disebarkan kepada orang lain. Pastor, gimana caranya saya bisa membagikan? Bolehkah saya ajak saudara kita belajar dari Yesus? Bagaimana Yesus menyebarkan api? Boleh ya? Kita lihat yuk.
Lukas, kita buka. Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 32, saudaraku. Masih ingat kisah dua murid yang meninggalkan panggilan, terus kemudian mereka lari dari Yerusalem, mereka pergi ke Emmaus, saudaraku. Kita baca ya, kisahnya ya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat ini. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, lihat ini saudaraku. Dua murid ini yang tadinya apinya sudah padam, mereka sudah pergi meninggalkan Yerusalem, mereka udah capek, mereka mau mencari Emmaus. Emmaus artinya sumber air panas. Mereka lari, mereka pergi ke Emmaus, tapi di tengah jalan mereka ketemu dengan Yesus. Ketika Yesus berbicara, api yang padam menyala. Bolehkah saya katakan bagaimana cara saudara menyalakan api? Dengan perkataan. Oh, saudara akan takjub dengan betapa hebatnya power dari lidah ini, saudaraku. Kita buka yuk. Yakobus pasal 3 ayat 5. Hati-hati kalau pakai perkataan, saudaraku. Yakobus 3 ayat 5, lihat. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, dia kecil loh saudaraku. Seberapa besar sih lidah saudara? Namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ternyata ya saudaraku, dengan mulut saudara bisa mengobarkan api. Dengan mulut saudara bisa memadamkan api. Bapak Ibu, halo. Orang tua, bolehkah saya katakan kepada saudara, hati-hati dengan perkataanmu kepada anakmu. Perkataan yang sama yang kau katakan bisa memadamkan api mereka loh. Suami istri, halo. Ibu-ibu, jangan ngomong sama suaminya, kamu mah Pak bisa apa sih Pak? Kamu orangnya pasif, diem aja. Kayak kepompong. Jadi orang tuh ya harus dulu ya kayak suami tetangga itu loh. Wah, itu baru laki-laki. Loh saya tuh bingung kalau gitu saudara menikah sama siapa saudara? Saudara mengerti yang saya katakan? Kadangkala tanpa kita sadari ya, kita ngomong. Tapi perkataan saudara itu bisa menghancurkan dan bisa membangun at the same time loh. Watch out. Pakai perkataanmu untuk membangun. Dalam gereja pun saya harus katakan kepada saudara. Senggol kiri kanan. Hati-hati dengan lidah. Coba saudara periksa saudara, lidah kita tuh segede apa sih? Cuma segini nih. Tapi dia punya power yang tidak dimiliki telinga, tidak dimiliki hidung, mata, tangan, kaki. Lewat perkataanmu, suamimu yang sudah terpuruk, bangkit lagi loh. Pah bisa pah. Bisa. Itu yang dilakukan Ibu Obaja kepada Pak Obaja. Itu sebabnya saudara melihat gereja keluarga Allah di kota Solo. Itu adalah perkataan iman seorang istri. Di momen dimana Pak Obaja itu sudah hampir menyerah saudaraku. Karena secara manusia tidak mungkin. Saudara nanti kapan-kapan dengar khotbahnya bagaimana gereja di kota Solo itu bisa lahir saudara. Di momen dimana kota Solo, gereja di kota Solo itu hampir sudah bisa dikatakan tidak bisa berjalan lagi. Bu Obaja ngomong sama Pak Obaja, bisa Pak, kita sama-sama yuk jalan bareng. Kita kerjakan sama-sama. Itu Pak Obaja yang apinya hampir padam ya saudaraku. Pak Obaja yang sudah hampir menyerah, dikobarkan lagi oleh perkataan Bu Obaja. Dan saudara melihat gereja di kota Solo sebagaimana hari ini. Para istri, halo, saya tantang yuk. Biarlah perkataan kita, perkataan yang menghidupkan. Perkataan yang mendatangkan kebangkitan, pengurapan, semangat yang baru. Perkataan yang mendatangkan anugerah, perkataan yang mendatangkan semangat. Boleh istri-istri lambaikan tangan seperti ini, boleh saya dengar kata amin yang paling keras dari para istri di tempat ini. Kita kasih tepuk tangan saudaraku.
Suami-suami sebaliknya. Saya tuh melihat ya saudaraku, ada istri-istri yang jadi sebagaimana mereka karena punya suami yang melihat istrinya, melampaui istrinya bisa melihat dirinya sendiri. I am one of them. Saya adalah istri yang sangat diberkati punya suami seperti Pastor Joe, saudaraku. Karena setiap kali saya melihat diri saya sendiri tidak mampu, setiap kali saya melihat diri saya sendiri hancur, saya terbatas, Pak Jo akan selalu ngomong sama saya punya istri yang hebat. Saya punya istri yang luar biasa. Saya punya istri yang diurapi Tuhan. Setiap kali saya about to give up ya saudaraku. Perkataan Pastor Joe itu membuat saya bangkit lagi. Saya belajar ya saudara. Dari hal ini, 2 hal saya belajar saudaraku. Buat saudara, bolehkah saya juga mengatakan Pak, waspada. Waspada. Kenapa? Karena akan ada perkataan orang-orang di sekeliling saudara, sengaja nggak sengaja dipakai iblis untuk menjatuhkan saudara. Mungkin nggak maksudnya begitu. Mungkin nggak niat jahat, mungkin sebagian dari saudara bahkan nggak sadar perkataan saudara itu dipakai iblis menghancurkan hidup seseorang. Itu sebabnya bolehkah saya bisa mengatakan ini, saudara nggak akan bisa nutup mulut mereka. Yang sepakat katakan amin. Tapi waspada. Jangan izinkan perkataan yang melemahkan masuk. Waspada. Sebaliknya, dari dalam hidup kita ya saudaraku, hati-hati kalau ngomong. Yang sepakat aminnya boleh yang paling keras. Lebih baik kalau saudara nggak ngerti mau ngomong apa, daripada bercandaan tapi nyakitin. Silent is nah. Yang sepakat katakan amin. Amin boleh yang paling keras. Pakai lidah bibir, saya tuh belajar ya saudaraku. Beberapa kali saya ketemu dengan beberapa teman-teman mungkin ada di antara saudara, di sini pun juga ngalami saudaraku. Ketika saya hampir down ya saudaraku, saya dibangkitkan justru tanpa saudara sadari loh. Pendeta juga manusia. Yang mengerti katakan amin. Kadang-kadang ada orang-orang yang datang kepada saya dan ngomong, pastor saya berdoa untuk pastor. You might not realize it strengthen me. Ada orang-orang yang mengatakan kepada saya, pastor thank you. Tadinya saya hampir bunuh diri, saya nggak tahu ada orangnya di sini atau enggak. Saya sudah mau mengakhiri hidup saya, orang ini bercerita kepada saya. Tapi tengah saya mau mengakhiri hidup saya, handphone saya nyala. Ketika nyala dibuka, dia dengar khotbah saudaraku dari gereja kita. Dia ngomong saat itu juga saya urung bunuh diri pastor. Hari ini saya beribadah di gereja ini, iman saya dibangkitkan, saya dimampukan mengalahkan gunung-gunung permasalahan saya. Dan saat ini Tuhan sudah membalikkan masalah saya menjadi anugerah dan berkat. Senggol kiri kanan yuk, katakan saudaraku, pakai perkataanmu untuk membangun. Sepakat? Kalau nggak tahu mau ngomong apa, lebih baik kalau saudara lihat anakmu sedang bergumul, daripada kita orang tua kadang gemes salah ngomong, lebih baik suami-suami kalau lihat istrinya sedang bergumul, ngoceh terus dari pagi sampai malam, saudaraku, daripada akhirnya kita mengatakan perkataan yang tidak bisa ditarik, lebih baik setiap perkataan kita keluar, biarlah yang keluar perkataan yang membangun, menyemangati, membangkitkan, mendatangkan anugerah. Boleh tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah, saudaraku. Saya ajak saudara, kita lihat yuk, kita belajar dari salah satu kehidupan saudaraku, Goliat.
Yang ketika perkataan digunakan dengan cara yang salah, akibatnya ngeri saudara. Yuk kita lihat yuk. 1 Samuel pasalnya yang ke-7. Lihat saudaraku. Bagaimana caranya saudara menggunakan perkataan saudara baik untuk menghancurkan maupun untuk membangun. 1 Samuel pasalnya 17 ayat 4. Kita lihat. Multimedia boleh dimunculkan. Oke, lihat saudaraku. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat. Dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Kita lompat ya saudara dari ayat 4. Kita lompat ke ayatnya yang ke-8. Kita buka. Ia berdiri dan berseru. Lihat ini saudaraku. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin? Kamu adalah hamba Saul. Padahal mereka hamba Allah. Coba perhatikan saudaraku. Ada perkataan-perkataan yang kalau diucapkan tepat sasaran menjatuhkan saudara. Pilihlah bagimu seorang, biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku, mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Lompat aja saudaraku, ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel, ini semua loh saudaraku, mendengar perkataan orang Filistin itu, lihat betapa powerfulnya sebuah perkataan saudara. Maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ayat 16 kita lompat lagi. Sama-sama yuk ayat yang ke-16 kita baca dengan suara keras. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Saudara mau anak-anak saudara jadi champion? Pagi hari, petang hari, setiap hari berturut-turut. Perkatakan sama seperti Goliat, tetapi hal yang positif tentang anakmu. Saudara mau anakmu, pasanganmu, istrimu, timmu jadi pecundang, saudara, orang yang kalah. Pagi hari, petang hari, selama 40 hari, tiap saat perkatakan yang negatif, perkataan intimidasi, kalau enggak hancur mereka, saudara. Buat saudara istri-istri ya, tanpa kau sadari ya, kau yang terus-menerus ngomong sama suamimu, kamu bisa apa-apa. Kamu bukan siapa-siapa, Pak. Oh, perkataan ini ngeri loh, saudara. Hati-hati. Saya hanya mengingatkan ya saudaraku, yang pertama, waspada. Selektif memilih perkataan yang kau izinkan masuk ke telinga. Dan perkataan yang harus dibuang. Karena perkataan itu dia hidup, saudara. Ingat ini. Lawanmu iblis. Gimana caranya dia? Yuk kita buka, 1 Petrus yuk. Kita buka, ini strateginya sama. Saudara bisa melihat kesamaan dari apa yang dipakai powerfulnya arti perkataan. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa. Dia ngapain? Dia bukan hanya berjalan keliling, saudara. Dia tuh ngaum. Ngaum tuh ngapain? Dengan kata lain dia ngapain? Mengintimidasi. Iblis akan terus cari. Kalau saudara nggak kena di satu titik, dia cari lagi celah saudara. Nanti dia ngaum lagi. Dia keliling, dia jalan berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya pada saat dia jalan keliling, ada yang nggak berhasil ditinggal. Tapi dia akan terus mengaum, Pak. Oh denger ini, hati-hati saudaraku, dia akan terus mengaum. Artinya apa? Dia akan terus mengatakan intimidasi, dia akan terus menakut-nakuti engkau, dia akan terus mengatakan hal negatif. You never know, kapan apimu tidak dinyalakan, kapan apimu padam, yang tadinya saudara siap, begitu apimu padam, diterkam saudara. Saudara kan mulai ngomong gini, iya ya.
Pernah nggak? Bener ya? Ya. Ngapain ya? Selama ini aku nikah ngapain ya? Ya. Selama ini aku berkorban buat keluarga ngapain ya? Pernah ngalami yang saya katakan ini, saudaraku? Ketika doubt itu muncul, saudara. Keraguan-raguan itu muncul, diterkam, saudara. Itu sebabnya saya harus mengatakan kepada saudara, berjaga-jagalah, waspada. Selektif dengan apa yang kau dengar. Hati-hati. Kenapa? Karena saudaraku, perhatikan ini, saya bawa saudara masuk lagi ya ayatnya. Ibrani 11, ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan kepada saudara, terjemahan The Message, saudaraku. The act of faith is what distinguishes our ancestors, set them above the crowd. Artinya gini, saudaraku. Tindakan iman, itulah yang membedakan para pendahulu kita, nenek moyang kita, leader-leader di atas kita, yang menempatkan mereka di atas rata-rata orang banyak. Maksudnya gimana, saudara? Terlepas dari perkataan yang masuk, intimidasi itu akan terus masuk, saudaraku. Nanti dia akan datang lagi, itu sebabnya saya mengatakan, selalu saja, mungkin nggak sengaja, mungkin bukan maksudnya. Firman tuh ngomong gini, peperanganmu bukan melawan darah dan jangan benci orangnya. Karena mungkin bahkan suamimu nggak sadar ngomong begitu, mungkin istrimu nggak sadar ngomong begitu. Masalahnya yang sering dipakai menjatuhkan engkau, orang terdekatmu yang ada di sekelilingmu. Itu sebabnya firman ngomong, lawanmu bukan darah dan jangan benci KKS-mu. Jangan benci sesama pelayan Tuhan. Karena bukan itu. Tapi ingat, sadar baik-baik, waspada. Kenapa? Terlepas dari semua intimidasi yang akan set you apart, memisahkan saudara dari orang yang biasa-biasa adalah the act of faith. Tindakan iman, ketika kau dengar, tapi kau belajar punya iman yang tertuju, selektif. Memilah apa yang kau dengar, tetapi memfokuskan pandanganmu kepada Yesus. Kau berani berjalan dengan iman. Masih ingat kisahnya Petrus? Pada saat dia dengar suara Yesus, dia berjalan di atas air enggak? Pada saat dia lihat ombak, badai, dia tenggelam. Saya berdoa hari ini ada orang-orang yang dimampukan Tuhan berjalan di atas air masalahmu. Engkau boleh dengar nih ombak, engkau boleh mendengar badai. Tapi matamu tertuju kepada Tuhan. Dengar terus suara Tuhan. Dengar terus suara Tuhan. Ikuti terus suara Tuhan. Kenapa? Ketika saudara lakukan itu, ayat ini ngomong gini, saudaraku. Lihat, ini yang saya doa terjadi atas hidupmu. The act of faith is what distinguishes our ancestor. Ini yang membedakan engkau. Set them above. Menempatkan engkau di atas kebanyakan orang. Di tengah semua intimidasi, perkataan negatif, masalah, tantangan, matamu tertuju kepada Tuhan, engkau berjalan melangkah di dalam iman. Itu yang membedakan engkau dengan orang lain. Itu sebabnya engkau jadi lebih dari pemenang. Saudara bisa nangkep poinnya, saudaraku? Bisa nangkep ya? Oke. Saya akan tutup dengan mengatakan ini. Kalau gitu, boleh nggak saya ajak? Tanpa terkecuali di tempat ini. Gunakan perkataan kita untuk spread the fire. Boleh ya? Seorang leader yang baik, saudaraku, dia bisa spread the fire. Gunakan perkataanmu. Jangan untuk memadamkan api, tapi menyalakan api. Keluarga Allah, halo. Sesama pelayan Tuhan, jangan gunakan perkataanmu untuk memadamkan api.
Pastor, perkataan yang memadamkan api itu perkataan yang bagaimana? Perkataan yang nyinyir. Pernah nggak saudaraku dengar komennya netizen? Lagi asik-asiknya saudara mau ngonten, lagi semangat-semangatnya berkarya, netizennya ngomong, konten macam gitu, murahan. Wah, saudara mengerti yang saya maksudkan? Hati-hati. Perkataan yang nyinyir, perkataan negatif. Apalagi saudara? Perkataan yang menyakiti. Perkataan yang kasar. Perkataan yang justru merendahkan. Perkataan yang meremehkan. Saya berdoa hari ini, dijauhkan dari keluarga Allah. Perkataan kebencian, perkataan iri hati, dijauhkan. Tapi sebagai gantinya, perkataan yang membangun. Perkataan yang membangkitkan semangat. Apalagi, perkataan yang mendatangkan damai sejahtera. Perkataan yang mendatangkan sukacita. Ya namanya orang baru belajar mungkin jelek-jelek dikit daripada saudara ngomong memang jelek kok kamu enggak bisa gitu. Mbok ya ngomong saudaraku, semua orang kalau pemula wajar. Kalau mau belajar berjuang pasti bisa. Sepakat? Boleh? Sama-sama lihat Asher di depan, gak nyalamin. Daripada ngomong, Ashernya jutek. Salami dan ngomong, thank you loh. Hari ini sudah bertugas seperti ini, kita diberkati. Boleh saya tanya saudara, kapan terakhir kali saudara nyalamin Asher, saudaranya yang gak jutek? Atau Ashernya sudah gini, saudaranya gini? Ngeloyor. Kapan terakhir kali saudara datang sama teman-teman di belakang yang bertugas sound system semuanya ini, teman-teman yang bahkan ada di depan dan ngomong sama mereka, thank you ya, pelayananmu memberkati kami. Kapan ngomong sama sesama jemaat, minggu depan ibadah lagi ya. Sungguh, tiap minggu, wah ini pelayan Tuhannya luar biasa, kita kasih tepuk tangan saudaraku. Sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah baiknya jika saudara seiman hidup rukun bersama, sebab kesanalah berkat, 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 berkat dicurahkan. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Bangkit berdiri. Sama-sama yuk kita pujikan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap saudara mau kehidupan saudara menggenapi Kau rencananya. Di dalamku jadi bukti Jemaat saja yuk. kebesaran-Mu. Sama-sama kita katakan ya. Hidupku Jangan menyerah saudaraku. Jangan berhenti. Berjuang lagi. Maju lagi. Engkau tidak ditinggalkan, engkau tidak seorang diri. Dia ada di dalam engkau, menguatkan engkau di saat engkau membuktikan. Membutuhkan dia ada bagi engkau. Sama-sama katakan. hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Oh Yesus. di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
kami ada karena Engkau terus. Pendoa syafaat kami yang tidak berhenti berdoa untuk kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Engkau yang mengajarkan kepada kami. Engkau comforter, penolong dalam kehidupan kami. Syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Satu ucapan syukur kami. Kami bawa Tuhan, biarlah setiap persembahan yang diberikan dipakai. Apa yang jadi visi yang Tuhan tempatkan atas gereja ini. Apa yang jadi misi yang Tuhan berikan. Melalui setiap tangan-tangan kami. Visi-Mu digenapi Tuhan. Pakai kehidupan kami ini Tuhan. Menjadi bagian di dalam visi. Kami catch the same vision. Kami melari membawa obor yang sama. Biarlah visi yang Kau punyai ini Tuhan. Diselesaikan melalui gereja-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Kami memberikan dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Di dalam nama-Mu Yesus Tuhan. Kau yang diberkati katakan sama-sama. Amin.